Halo guys, nah kembali lagi bersama gue Eka Budiansyah dari Autores ID dan juga Gritotor.com bareng. Tak lupa saya Joni Lono Mulia dari motorpusonline.com. Nah, tar dulu bang, sesuai dengan janji kita nih, bang. Ada satu bintang tamu kan bang, Betul. yang mau kita hadirkan. Ini legend di dunia balap Indonesia juga kan bang. Spesial Asia pertama, ini underborn juga hebat, terus juga jadi super sport yang cukup andal. Pokoknya idola lah. Idola lah. Idola ya? Iya. Nah, silakan Bang Joni kenalin. Ya, dia adalah, kalau gue lihat di KTP-nya namanya panjang, Muhammad Fadli Imamuddin, tapi dikenal dengan M. Fadli. Kemana ya? Halo, selamat siang semua. Selamat siang. Pokoknya dulu terkenal dengan 162, sekarang dengan 443. Di ngerubah nomor start tuh. Ngerubah nomor start. Ya, biar lebih jelas aja identitasnya, karena kan gak enak di nomor 162 itu. Juragan udah punya identitas sendiri dan udah punya merek dagang dengan 162-nya, dan gue sih harus punya mandiri nih nomor sendiri, dan akhirnya gue ambil nomor 43. Mantap. 43 itu apa? 43 itu nomor sepatu gue, 43. Parah lu. Orang itu dari nomor lahir, dari apa? Nomor satu. Nomor lahir gue 25. Mana? Nomor lahir gue 25 udah ada yang make. Oh. 7 udah ada yang make. Nomor bulan gue. Terus nomor yang gue suka 45 udah ada yang make. Ya udah sekalian aja 43. Dan menurut gue semua nomor tuh bagus gitu. Jadi tergantung identitas masing-masing aja mau seperti apa. Itu lu pakai sejak kapan, Pat? Sejak 2015 balapan terakhir. 2014 gue masih pakai 162. Oke. Nah, ini Pat. Ya. Nih kita lagi mau ngebahas tentang MotoGP nih. Ya. Nah, sebagai pembalap, apalagi sekarang ya status lu nih sebagai pelatih juga ya, pelatih racing school kan? Iya, bukan cuma pelatih, tapi owner ya? Ya. Benar juga. Nah, yang bikin program kepala sekolah. Kepala sekolah. Nah, jadi gini, rencananya MotoGP seri perdana itu akan dipentas di Jerez ya, sirkuit Jerez tanggal 19 Juli nih. Ya. Tapi kondisinya adalah banyak pembalap yang nggak bisa melakukan latihan fisik, terus adaptasi dengan motor, ya karena tahu sendiri rata-rata mereka kan tinggal di Eropa yang ya melakukan masa karantina atau lockdown-nya itu sangat ketat gitu. Jadi nggak ada yang biasanya mereka latihan sepeda atau latihan motor itu nggak ada. Nah, kalau menurut Fadli nih ya, nah, sekarang Fadli, terus nanti Bang Joni nih, kira-kira Bang, dengan ya istilahnya minimnya persiapan, kalau menurut Fadli, kira-kira siapa yang berpeluang untuk juara di seri perdana nih Pak? Kalau menurut gue sih nggak terlalu banyak perubahan ya peta kekuatan di pembalap MotoGP, karena apa? Gue ngerasain pembalap yang skalanya nasional atau Asia aja, gue aja nggak pernah mau meninggalkan waktu kosong tanpa latihan. Latihan itu luas ya, entah misalkan kita nggak bisa persiapan latihan motor, ya udah kita bisanya latihan fisik. Latihan fisik nggak bisa keluar, latihan fisik di rumah, dan latihan fisik apa aja yang penting bisa kita atur. Kita mau ngelatih apa nih, mau ngelatih kekuatan, mau ngelatih kelenturan, mau ngelatih kardio. Dan gue yakin apalagi pembalap sekelas mereka, sekelas dunia yang mereka udah datang ke kelas para raja, mereka sudah melewati, ya udah tersaring lah orang-orang hebat di dunia. Gue rasa nggak mungkin dia melewatkan waktu terbuang gitu aja. Dan mungkin tapi Pak, kalau kita ngeliat kayak Rossi ini gitu ya, dia kebanyakan asiknya ya video game ataupun ya bareng sama pacarnya gitu kan, waktu pas
Argentina gitu Pak. Ya tapi di belakang layar kita nggak tahu. Kadang-kadang gue juga sebagai pembalap yang notabene berkompetisi, gue pengen mengecoh lawan-lawan gue. Jadi seakan-akan mindsetnya, wah si A santai nih, gue juga mau santai. Nah tapi di dalam di belakang layar pasti mereka melakukan hal-hal yang bersifatnya latihan gitu, entah latihan fisik, entah latihan handling. Seperti Rossi sih jarang kelihatan ya latihan fisik, tapi dia latihan di range-nya itu gila banget dan itu nggak kalah juga sih. Dan mereka pasti semuanya punya andalan latihan masing-masing deh gitu. Ya itu pokoknya mereka udah pasti punya mental juara, mereka udah pasti punya tingkat disiplin yang tinggi. Nggak mungkin sih mereka leha-leha, apalagi di dalam masa kompetisi ini yang belum selesai gitu. Jadi yang gue perkirakan sih nggak terlalu banyak berubah peta kekuatannya. Nah, karena gini, ini sorry nih Pak sebelumnya. Ini agak sedikit reminder ketika ya tahun 2015 ketika itu sempat mengalami ya musibah lah ya. Dan akhirnya juga dengan musibah itu ya bisa dibilang justru malah mengubah seluruh hidup nih. Kehidupan nih. Ya istilahnya justru akhirnya lu berprestasi menjadi seorang pembalap sepeda ya dengan meraih banyak emas loh ya. Kan keren gitu. Nah ketika lu masa transisi itu Pak, ya lu kan dari yang istilahnya ya maaf lagi nih, udah nggak latihan fisik, terus udah gitu ya susah lah untuk memberikan motivasi di diri sendiri gitu kan. Tapi akhirnya lu bisa nih untuk jadi seorang atlet sepeda atau pembalap sepeda yang hebat. Apa dulu kejar Pak? Yang jelas sih setiap orang mempunyai insting masing-masing ya. Kalau misalkan kayak gue nih, wah gue dulu udah pernah merasakan hal yang menurut gue ekstrim, yaitu balap motor, tapi dengan mencapai ke situ kan kita harus melewati dengan latihan fisik, dengan kondisi badan yang fit. Nah gue hanya mengingat itu, dan ketika kita sudah anggaplah gue mencapai puncaknya at least di tingkat Asia, di tingkat nasional, dan gue tinggal ngerimain lagi, kita tergantung semangat kita nih, mau kita ambil apa mau kita lewatkan. Nah yang gue yakin, balik lagi tadi persiapan mereka untuk pembalap dunia, gue yakin mereka pasti mempunyai mental juara yang gak usah dipertanyakan lagi. Dan ketika kita punya titik balik untuk mendapatkan kesempatan itu, ya kita tinggal ngejalanin aja sebenarnya, karena peluang tergantung kemauan kita gitu. Dan sebagus apapun peluang yang kita punya, tapi kalau kita nggak mau ngejalanin, ya itu nggak mungkin sampai ke sana sama sekali gitu sih. Dan gue bermula, ya kita tahu semua, gue bermula benar-benar dari balap Vespa yang notabene balap Vespa itu balap apaan sih? Bukan balap penjenjangan sama sekali ya, itu balap masanya paling banyak Pak. Kenapa? Masanya paling banyak itu. Iya, tapi balap Vespa kan bukan balapan jenjang seperti balap motor bebek misalkan, atau misalkan balap motor tingkat kejurnas lah ya, tingkat kejurda pun enggak. Dan kalau misalkan kita benar-benar bisa memulai dari bawah, kenapa sekarang yang udah tinggal melanjutkan aja kita nggak bisa sih kayak gitu. Jadi lebih kayak melihat ke bawah lagi sih. Makanya entah apapun itu karir, entah apapun usaha, kalau kita mulai dari bawah pasti kita mempunyai fondasi yang kuat sih. Gue yakin banget kalau kayak gitu. Oke. Nah mungkin Bang Joni ada yang mungkin mau ditanyain lagi sama Bang Fadlin. Ya, Bang Muntahya kan sempat mengatakan bahwa peta kekuatan pasti tidak berubah. Apakah artinya ini pembalap-pembalap yang usianya lebih muda punya peluang? Apakah juga pembalap-pembalap yang memang sering latihan nih? Karena kan beberapa ada juga nih pembalap yang materi latihannya, ya kalau kita boleh hitung, mulai dari yang Spanyol itu kebanyakan semua main sepeda juga. Nah sebenarnya apa sih yang menjadi alasan pembalap MotoGP itu ataupun Moto2 atau Moto3 atau pembalap motor yang lainnya lebih memilih latihan bermain sepeda? Apakah sepeda itu menjadi perwakilan semua fisik ya? Latihan fisik atau gimana? Jadi
kalau yang gue rasain karena gue main sepeda juga, main sepeda adalah olahraga endurance, di mana latihan yang tidak membutuhkan speed tapi membutuhkan waktu yang lama. Contoh, kita nggak mungkin namanya main speed itu pasti ada durability-nya yang pendek ya, intensitasnya tinggi tapi volumenya rendah, itu namanya latihan speed. Tapi kalau endurance intensitasnya sangat rendah tapi durasinya yang lama. Nah, pembalap motor butuh latihan durability-nya yang tinggi atau intensitasnya yang rendah. Karena apa? Intensitas yang tinggi mesin yang bagiannya. Jadi kalau misalkan pembalap motor itu cuma butuh, kalau kita perhatiin pembalap MotoGP itu 40 sampai 45 menit kalau nggak salah ya, Bung Joni ya. Ya betul. Nah, minimal kita harus bisa tahan sampai situ, dan namanya latihan nggak mungkin kita pas-pasin sama waktu balapan. Iya, jadi kita harus punya tabungan lebih nih. Balapan 45 menit. Terus latihan harus 2 kali lipatnya. Gitu. Jadi endurance itu yang akan membawa kita konstan dari start sampai finish, dan itu yang gua rasain di balapan gua terakhir. Di balapan gua terakhir, gua misalkan latihan fisik untuk meningkatkan latihan di atas motor. Nah, latihan di atas motor 2 kali akan meningkatkan kita di kompetisi yang sebenarnya. Contoh, balapan Asia sekitar 25-30 menit. Gue latihan motornya itu 1 jam. Atau misalkan balapannya 16 lap. Latihannya harus 30 lap gitu, 2 kali lipatnya. Untuk mencapai latihan 2 kali lipatnya itu diimbangi dengan latihan sepeda. Jadi setiap pembalap pasti punya insting masing-masing. Cara apa nih yang gue harus tempuh, yang cocok sama waktunya, yang cocok sama tempat tinggalnya, yang cocok sama lingkungannya untuk mencapai ke sana. Pasti mereka punya jalan masing-masing yang di luar dugaan sama kita deh. Contohnya kayak Rossi, tiba-tiba dia punya range, terus ada motor mini GP yang dipakai mungkin 450 cc dengan ban yang 12 ring 12. Itu cara mereka sendiri buat mengasah kemampuan mereka. Jadi untuk tingkat nasional aja kayak gini latihannya, apalagi tingkat dunia. Dan ketika masa santai dan di luar masa kompetisi ini, sekarang mereka anggaplah di luar masa kompetisi mereka karena belum dimulai kan. Betul. Itu mereka itu berlomba-lomba untuk mencapai kekuatannya agar bisa siap di seri pertama nanti yang dibilang nanti di JRS bulan Juli. Jadi apalagi mereka yang udah notabene pembalap dunia yang tanggung jawabnya sangat besar terhadap sponsornya, kagak mungkin mereka santai-santai. Yang kelihatan di sosial media itu pasti cuman beberapa persennya aja. Dan gue yakin ketika mereka pembalap yang bener-bener latihan full, pasti kagak bakal mau diekspos. Karena sama aja mengumbar dapurnya sendiri gitu loh. Sama soalnya kayak gini, Pat. Kalau kita perhatiin ya, Valentino Rossi itu ya nggak seperti yang lain loh ya. Benar. Nggak seperti Lorenzo yang istilahnya mereka suka mengumbar latihan sepeda gitu kan. Sementara kalau kita perhatikan Rossi nggak pernah loh ngumbar latihan sepeda. Benar. Ya. Jadi makalah bikin penasaran nih kayaknya untuk si Rossi. Sama. Iya, jadi karena buat nggak tahu loh. Jadi yang kita posting gitu, yang gue posting, yang mereka posting itu cuma beberapa persennya aja, tapi yang bener-bener intinya, yang kuncian buat kita jangan sampai orang tahu sebenarnya. Siap. Nah, gue ada pertanyaan nih. Selain tadi latihan fisik bersepeda, gue lihat juga kan di beberapa media sosial tuh pembalap Marquez, Rossi itu kalau main motocross, mau itu dirt track atau motocross. Nah, ini kenapa sih mereka memilih 2 cabang dirt track dan motocross untuk juga latihannya? Apakah itu bisa nyambung ke setting motor? Sementara kan motornya sendiri nanti balapannya di aspal. Nah, gimana kaitannya tuh? Ini menurut gue sih lebih kayak meningkatkan mood latihan lagi gitu. Jadi
kayak misalkan gue balapan di aspal, latihan di aspal mulu bosan, gue pengen suasana yang berbeda tapi dengan menggunakan adrenalin yang sama gitu misalkan. Jadi Kak, cari hiburan tapi tanpa mengurangi intensitas latihannya gitu. Lebih ke situnya sih kalau menurut gue sih. Jadi mereka lebih kayak cari suasana baru biar tambah semangat lagi latihannya, dan itu sebagai selingan aja dan dijadikan program latihan buat mereka. Dan untuk latihan motocross juga mereka kan butuh fisik yang lebih, dan itu bisa diaplikasikan endurance-nya nanti, durability-nya di balapan mereka yang sebenarnya, yaitu di sirkuit di aspal road race gitulah. Nah, ini Teng, ini kita akan langsung fokus ke pertanyaan. Ya. Kira-kira menurut lu Teng, siapakah yang berpeluang untuk juara di seri pertama, di seri perdana nih di MotoGP Jerez nanti? Menurut lu Teng? Tetap Marquez sih. Marquez dia masih top semuanya ya, dari mulai adrenalinnya, keberaniannya, terus fisiknya juga pasti masih muda, agresifnya, dia lagi menang semuanya sih. Padahal kan kemarin di tes Jerez yang kenceng malah Yamaha loh. Gimana Teng? Nah, itu bedanya pembalap top sama pembalap biasa. Biasanya kalau yang mereka misalkan kalah pada saat kompetisi atau saat pertandingan, mereka mau mencoba hal-hal yang maksimal pada saat tes, saat latihan. Tapi untuk orang-orang yang itu, mereka yang penting udah punya data, mereka tinggal cari data yang lain, nggak mikirin hasil tes bagus apa enggak, tapi pada saat kompetisi mereka udah cari data yang terbaik dan itu yang dipakai gitu. Oke, nih pertama tadi lu Marquez, ini kita bikin sampai 3 nih, habis ini Bang John prediksi. 1 Marquez, 2 dan 3-nya siapa podium? Susah kita susah banget karena ya yang kita tahu ya, Ducati udah pasti, Dovi, terus pembalap lainnya kayak misalkan Rossi juga masih kita perhitungkan, belum siapa tuh Quartararo itu juga lagi edan-edannya, dan masih banyak banget mereka tuh udah mirip-mirip. Alex Rins, terus satu timnya Alex Rins siapa tuh? Joan Mir. Nah, itu juga lagi big improve juga. Itu udah sulit diprediksi semua sebenarnya, dan gue nggak bisa ngomong, nggak bisa nebak. Oke, kalau gitu kita lihat Bang Joni, prediksinya siapa Bang Joni? Nah ini kita ahlinya. Jadi kan tadi sebenarnya kita mesti lihat dulu apakah sebelum Jerez itu akan ada tes lagi gitu untuk persiapan. Karena kalau kita melihat dari basic kemarin jelang Qatar, sebenarnya Honda kan agak sedikit setback karena kesalahan aplikasi Aero Package. Nah kalau umpamanya itu saya sepakat dengan Fadli, cuma mungkin yang masih perlu diunggulkan adalah saya percaya Maverick Viñales bisa, kedua mungkin Quartararo, nah ketiga nih mungkin Marc Marquez. Asalkan ya problem kemarin aero fairing benar-benar bisa teratasi, mungkin Marc Marquez bisa lah bersaing merebut di posisi terdepan podium nanti di Jerez. Oke. Wah, ini yang gua nggak ngerti nih spek motornya nih. Ahli-ahli. Ini kan ngelihat dari kacamata pembalapnya. Jadi lebih kayak si karakter pembalapnya gitu. Mungkin itu sih, Viñales, Quartararo, Marquez. Tapi Viñales kadang-kadang nggak konstan dia. Setuju. Makanya ini pembuktian nih. Kalau sampai nggak konstan, Yamaha nyesel merekrut dia buat jadi tim pabrikan tahun depan, gantiin Valentino Rossi pula lagi. Dan yang kita tahu, ya gue lagi-lagi ngelihat spek pembalapnya, dia udah sempat bagus. Nah, ketika terpuruk itu sulit banget naiknya. Gitu kan. Kalau kayak misalkan ngelihat kayak Dovi, oke lah dia pembalap
lama juga, pembalap Ya. pengalaman juga, dia udah turun ke bawah gampang lagi naik lagi. Jadi memang stabilnya ya di seperti itu, nggak bisa stay, kadang turun kadang-kadang naik. Tapi kadang-kadang banyak pembalap yang udah turun lama, naik ke atasnya, udah ke atas terus turun lagi. Oke, nah itulah guys, itu prediksi dari Fadli dan juga Bang Joni nih ya. Nah, ini Pak, lu kan sekarang nih ya kita sedikit ngomong tentang 43 Racing School. Iya. Nah, gimana nih Pak? Apa yang kira-kira akan dilakukan oleh 43 Racing School? Ya sekarang kan lagi masa pandemi kayak gini nih Pak. Iya. Ya. Jadi kira-kira mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman ya, siapa tahu ada anaknya yang ingin jadi pembalap atau Sekolah, iya. sekolah kan di tempat lo gitu kan. Nah, Ya. tapi dalam kondisi sekarang ini kira-kira apa yang lagi dilakuin oleh 43 Racing School nih Pak? Kita bukan 43 Racing School aja, semuanya mungkin banyak yang libur ya dalam jangka waktu lama nih. Ini kita mungkin gue juga baru ngalamin, kita semua baru ngalamin lah dengan di umur kita pandemi ini nih, wabah yang mengistirahatkan orang banyak. Yang gue rasa ketika kita merasa kayak dikekang gitu, nah ketika nanti PSBB lepas itu kayak boom, dan kita semuanya udah harus siap. Gue lebih kayak buat nanti murid-murid gue yang di 43 Racing School, gue lebih kayak kan buat nguatin mental mereka lagi, karena buat katin mental itu akhirnya mereka punya fire di tubuhnya, punya kekuatan terpendam, dan akhirnya mereka bisa semangat dan latihannya bisa maksimal, bisa menyerap secara maksimal yang diajarkan dari metodenya 43 Racing School, dan akhirnya mereka cepat improve dan punya hasil yang bagus. Seperti itu sih di 43 Racing School. Itu lu kapan buka lagi nih untuk pendaftaran nih Pak? Rencananya ya pasti dengan protokol yang ada, gue akan buka di tanggal 8 Juni ini, yaitu di hari Senin. Ya dengan protokol yang ada ya, kita udah mulai, sebenarnya sih gue juga nggak ngerti sampai kapan PSBB-nya ini diperpanjang lagi. Yang gue tahu kemarin tuh tanggal 4 Juni di Bogor. Sekarang tanggal berapa Bung Joni? 14 Juni sekarang, panjang lagi. 14 Juni. Nah, Ya, gue juga istilahnya, iya, 14 Juni disebutnya PSBB transisi sekarang tuh. Ya, PSBB transisi. Mudah-mudahan bisa diizinkan dan tidak ada masalah dengan dibukanya tanggal 8 Juni. Dengan protokol yang ada udah di-share di sosial medianya 43 Racing School. Terus seperti apa, terus nanti dalam jalannya pelatihan seperti apa, nanti di mesnya seperti apa, atau nanti akan dibagi, itu udah kita pikirkan sih dengan kondisi yang ada sekarang. Jadi intinya banyak yang udah hampir penuh ya, dengan maksimal 7 siswa, atau mungkin mau dikurangkan lagi karena seperti ini. Yang jelas kita lebih mempersiapkan aja, karena gue yakin di tahun ini Indonesia atau Kejurnas atau event-event yang lainnya pasti akan tetap ada gitu. Jadi untuk mempersiapkan mereka untuk event-event di tahun ini aja sih. Ya. Nah, untuk teman-teman ya tadi yang seperti disebutkan ya, kalau misalnya tertarik untuk ya masukin baik itu anaknya, ponakannya, sepupunya, ya pokoknya siapalah anggota keluarganya di 43 Racing School, langsung kontak kemana Pak? Langsung kontak, ada di Instagramnya 43 Racing School. Jadi di situ udah tertera. Ya. Di situ tuh. Di situ tuh. Siap. Oke, nah gue tertarik Bang Joni juga pasti tertarik. Iyalah. Kita tuh pengen tahu banget. Lu kan masih latihan motor di Sentul. Iya. Baik itu pakai CBR yang 600 ya. Terus pakai kemarin terakhir gue lihat pakai RSR Pego lu. RSR Pego. Nah, ini yang gue pengen tahu Pak. Kalau boleh nih, gue pengen bikin konten lagi video kapan lu latihan. Gue pengen ke situ, gue pengen tahu gimana cara pengoperasian ke motor. Baik itu remnya, baik itu giginya. Ya. Boleh nggak? Boleh banget. Nah, kapan tuh Pak? Pasti nanti gue kabarin lah. Kabarin ya. Jelas,
Yang jelas gue ada ya biasalah karena keterbatasan akhirnya berpikir lebih untuk menutupi itu semua kan. Contohnya selama ini nggak pernah terpikirkan untuk merubah persneling dari kiri ke kanan, akhirnya bisa gitu dengan nyontek berbekal di googling siapa aja sih pembalap yang udah pernah make, terus ada gambarnya, cuma ngelihat gambar aja, tapi akhirnya kita berdiskusi sama modifikator gimana nih caranya seperti ini, dan itu udah melewati beberapa tahap dan akhirnya baru enak dipakai, nggak langsung jadi. Terus kedua masalah pengereman. Lu bahas di sini. Nanti aja kita bikin konten lagi. Oke. Biar teman-teman juga pasti pengen tahu. Iya, biar lebih detail. Ya nggak? Terus gua ada satu lagi rem yang nanti akan kita buka nanti. Jadi gue bisa ngerem depan belakang dengan sangat sempurna dan gue bilang oke banget, tapi tidak dengan thumb brake. Karena makin penasaran karena bagian kanan kan udah diambil buat persneling, jadi ada lagi buat kasihan rem belakangnya. Oke lah, kapan kabarin Kel? Boleh. Ya, ntar gue sama Bang Joni bisa nggak kesana. Bang Joni ke rumah. Iya. Sesama anggota Bogor. Iya. Kalau kita kan nyebrang daerah dulu dikit. Iya. Oke. Kabarin ya, Teng. Siap. Oke. Berkabar nanti. Nah, guys, itu dia tuh. Fadli akan ngebongkar ya rahasia di motornya yang bisa memungkinkan dia untuk bisa naik motor lagi gitu kan. Iya. Jadi nanti akan kita bikin konten lagi. Nah, untuk yang di sesi ini ya tadi ya sobat dengar prediksinya sendiri ya dari Fadli bahwa Marc Marquez nih akan berpeluang untuk menjadi juara di seri perdana MotoGP RS. Nah, sementara Bang Joni, ya Bang Jon. Iya. Tadi Alex ya. Alex. Terus Quartararo baru Marc Marquez. Oke. Nah, kalau kalian siapa tulis aja deh guys di bawah di kolom komentar. Ya enggak? Iya. Nah, untuk sesi ini saya Kabudiansyah dari Otoris ID dan juga Tomon pamit. Silakan Bang Joni. Dan saya Joyono Mulia dari Motor Besar. Saya Fadli juga. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Thank you undangannya, Bro. Mantap, Pak. Nanti kita bikin lagi ya. Oke, siap. Thank you. Dah.